guys, welcome back to my egg freezing journey episode 2. Aduh guys, hari ini aku capek banget dan kalian bisa lihat ya, aku cuma pakai boxer. Karena dari tadi tuh kita habis balik, aku sama suami aku, ini yang megang kamera. Kita habis balik dari tadi kunjungan ke klinik bocah Indonesia sama Dr. Ferry. Aku mau update aja, jadi tuh ini udah day 10. Aku udah kayak proses sebelum pengambilan egg freezing sel telur. Jadi persiapannya udah hari ke-10. So far yang aku rasain, kalian bisa lihat ya, perut aku nih, kalau aku berdiri perut aku agak sedikit buncit, bloated, tapi that's normal. Biasa perut aku nggak selama ini kayak buncit gitu, karena aku harus diinjeksi hormon. Nah hari ini aku udah tadi kunjungan ke klinik bocah, aku udah di-upgrade. Ini adalah seperti biasa, kalian udah tahu aku mau setiap jam 9 malam aku menyuntik perut aku dengan injeksi hormon. Kali ini obatnya tadi di-upgrade setelah aku kunjungin ke Dr. Ferry, di-upgrade dari 3. Jadi ada gonal itu yang tadi aku udah tadi mention ke kalian, suntik untuk memperbesar sel telurnya. Terus yang ini ada obat baru yang perguris ini supaya biar nggak pecah sel telurnya, supaya kuat. Dan satu lagi yang tambahan namanya Cetrotid, itu supaya menginduksi nanti sel telurnya supaya buat diambil gitu. Nah sekarang aku bakal tunjukin ke kalian, ini tuh masih ada 3 dos lagi sampai hari Rabu. Soalnya nanti hari Rabu aku cek USG lagi. Ini suntikannya. Jadi hari Rabu itu aku capek banget, dari kemarin kita udah kayak 2 minggu kayak bolak-balik Tangerang Jakarta dan macet juga, dan dengan kondisi aku yang agak mual-mual, agak PMS, agak moody karena diinjek hormon. So kita langsung aja. Jadi aku bakal beli dulu. Kelihatan nggak ini perut aku? Untungnya so far nggak biru-biru ya Bi ya? Iya kan? So far nggak biru-biru. Ini aku udah cuci tangan ya, tangannya udah bersih. Jadi aku akan ituin jelasnya. Nih. Terus aku akan masukin obat yang pertama, ini yang gonalnya, dia campuran 2 koktail gitu. Jangan lupa diketek-ketek biar udara keluar. Nggak ada udaranya tapi tuh. I'm not expert, tapi aku udah diajarin kira-kira segini. Sini. Ini agak ini yang campuran obat baru agak pedas ini guys. Tapi masih bisa karena aku cubitnya kenceng, jadi nggak terlalu sakit. Hop, udah nggak berdarah sama sekali. Tekan dikit. Ini dosis yang suntikan pertama. Nah sekarang giliran suntikan yang kedua. Aku akan ambil yang baru. Sakit gak? Nggak berdarah, nggak biru-biru. Because I'm expert. Kita mungkin akan yang ambil yang sini aja deh. Ya. Ini tadi udah. Nah ini, ini pedas. Pedas guys, kayak dicabain yang ini. Geprek ya, ayam geprek ini. Pedes. Iya. Ini agak pedas guys. Bener kata suster yang ini. Tapi kayak Berhasil tapi kayak dikasih palsu. Yes. Ini kedua lumayan. Ini yang kedua lumayan sih, karena kalian lihat gak sih ini agak ini aku bilang keras banget menurut aku. Yang tadi yang ini nggak terlalu ya. Ini yang tadi yang baru gak sih? Ini yang ini nggak terlalu, yang keduanya itu tuh jarum kayak, kenapa sampai bengkok gitu ya? Nggak bengkok, ini nggak bengkok. Jarumnya beda ya, satu pendek banget. Satu panjang. Nah yang pedes itu tadi yang mana ya? Yang ini nih yang pedes nih, yang ini. Yang itu nggak terlalu. Oh my god. Guys, coba kita lihat. Tuh. Nih bentuknya. Tuh, bersih kan? Tuh. Lihat tuh, tadi aku suntik di sini. Nggak ada biru-biru, nggak ada memar. Cuman kayak. Tuh lihat, ini semuanya total aku udah kayak berapa suntikan ya? Sekitar 7. Tapi nggak ada yang biru-biru. Guys, udah selesai. Lihat. Ini and ya. I think buat upgrade-nya itu yang kedua ini cairannya bener kayak pedas. Cuman sekarang udah 1 menit kemudian berlalu, udah kayak nothing happen. Terus ya ini my day 10 episode 2. Nanti aku akan update lagi besok-besokannya gimana sampai day
hari H-nya kita nanti pengambilan sel telur. Which is di hari Jumat ya. Hari Jumat USG. Besok Oke. Rabu sebenarnya USG Kita lagi USG lagi. kunjungan untuk final. Jumat baru Gitu. di Terus operasi. Rabu pagi ya harus ke klinik untuk tes lagi ya. Benar. Jadi I'll keep the update. Oke? All the best. Iya. Hai, update day 11. My egg freezing journey. Kan kemarin aku sempat ngupdate ke kalian kalau aku tuh nambah dos, yaitu ada dos yang untuk merangsang induksi telurnya. Nah, ini abis day 10 kemarin disuntik, day 11-nya kalian bisa lihat. Ini kayak perut aku agak bloated dan I'm so full, kayak full banget. Terus kayak hari ini tuh kayak mual-mualnya kayak bertambah gitu loh. Terus tapi kalian bisa lihat, masih bisa lihat ya, ini untuk bekas suntikan, nggak ada biru-biru sama sekali. Ini aku bakal zoom perut aku supaya kalian lihat tuh. Tapi kalian bisa lihat ya, biasanya kan perut aku berline di sini kayak bloated. Atau kelihatan nggak sih? Ini aku bakal kasih lihat bentar ya. Nah, tada. Ini bloated banget. Biasanya kalau kayak dapet gitu emang bloated tapi nggak separah ini bloatednya guys. Biasanya tuh aku segini. Day 11. Jadi hari ini hari Selasa. Besok aku Rabu pagi banget mau cek hormon lagi, dan sorenya aku balik lagi ke Dr. Ferry buat kontrol. Aku mau dilihat lagi USG-nya, perkembangan telurnya, and maybe H-3 ya, H-3 sebelum pengambilan sel telurnya. Tapi kemarin kayak aku ngomelin, ternyata aku nggak boleh olahraga yang berat-berat. Kayak olahraganya tuh maksudnya yang ringan-ringan, kayak cuman boleh kalian olahraga kalau nggak berenang itu jalan sore aja 20 menit. Aku tuh sampai kayak badminton, and then aku kayak F45 gitu. Cuman ya tapi untungnya pas aku di USG kayak telur aku nggak apa-apa, kayak nggak ada yang pecah. Jadi ya I'm so happy, kayak deg-degan gitu. Jadi I'll keep you the update soon, oke? Selamat pagi semuanya. Ini adalah day 13. This is the final day. Aku barusan tuh nyuntik. Ini namanya Ovidrol. Nah, kalian bisa lihat gak sih? Terus ini obatnya baru aku suntik tadi. Ini jarumnya. Aduh gila, makin lama tuh lemes banget. Dan ini Ovidrol ini udah final aku nyuntik. Ovidrol ini namanya adalah dia buat sel biar telur-telurnya misah dari perut aku, dari rahim aku. Terus abis itu hari ini H13, aku maaf ya, aku baru kayak susah ngomong karena aku baru bangun tidur banget nih. Dan si Ovidrol ini harus disuntikan pas jam 8 pagi atau 36 jam sebelum tindakan pengambilan sel telur. Jadi hari ini rencananya aku harus jam 8 pagi tadi barusan nyuntik. Terus aku harus ke Pramita cek hormon lagi. Terus habis itu baru scan thorax ini supaya nanti pas hari H-nya pas operasi itu nggak ada problem, pas dikasih anestesi bius total itu nggak apa-apa. Baru abis itu sebelum jam 12 siang aku harus PCR, dan PCR itu harus kayak resultnya 6 jam apa 10 jam gitu. Kemarin aku day 12 aku nggak update karena aku capek banget, tapi aku update di story aku di Instagram. Yaitu day 12 itu basically itu adalah hari terakhir aku menyuntik suntikan hormon yang gonal F, dan ada 2 hormon lain lagi yang buat merangsang induksi telur, dan abis itu biar telurnya nggak gampang pecah, itu terakhir kemarin. Dan ya hari ini nanti malam aku mau cek ovulasi lagi. Hari ini so much thing to do tapi nggak boleh capek-capek. Ini udah hari ke-13 dan hari ini final. Besok tindakan jam 8 malam operasi. Lama-lama aku makin kayak lemes, moody, tapi aku merasa kayak kulit aku tuh kayak makin glowing gitu loh guys tuh. Ini kayak nggak ada jerawat sama sekali. Ya I think aku update segitu dulu aja karena aku ngantuk banget ini. Kayak sekarang tiap pagi bangun tuh kayak nggak ada tenaga gitu loh. Biasa kalau aku pagi kan bangun seger banget, terus aku olahraga, karena biasa aku olahraga tuh kayak jam 7 pagi. Tapi ini kayak lama-lama udah setelah 2 minggu suntik hormon itu kayak lemes, mual, lemah, letih, lesu. Ya I think that's all. Tapi semoga perjuangannya selama 2 minggu ini worth it. Pasti worth it karena this is for my future, masa depan aku. Jadi tunggu update-annya, oke? Selamat malam guys, ini aku baru bangun tidur karena kayak hari itu nggak tahu kenapa lemes, mual, kalau aku pusing, mungkin karena efek obat juga. Nah ini disuruh dari pihak Boca jam 8 malam, which is sekarang tuh udah 5 menit lagi. Aku menahan pipis nih karena tepat jam
8 malam itu ovulation test strip. Cara pakainya adalah nanti tuh dimasukin ke urin, terus didiemin kurang lagi 10 menit ada resultnya. Nanti keluar ke sini, resultnya kayak gini, hampir sama kayak test pack buat hamil. Habis itu nanti kalau udah ada resultnya, dia baru aku forward ke tim PSO Bocah Indonesia. Duh, aku lemes banget, kayak habis baru bangun tidur dan kayak mual-mual banget, nggak tahu kenapa hari ini. Tadi aku sempat kayak craving for makanan manis, jadi aku pesan boba karena kayak nggak tahu, kayak lagi craving gitu loh. And ya, tadi scan thorax aku juga udah keluar dan tadi cek virus, terus cek virusnya itu seperti biasa di tangan lagi, sama ada tadi di kuping, satu di kuping dicetak gitu kayak pen gitu. Habis itu terus tadi hasilnya udah di forward dan PCR aku negatif. Aduh, ini aku buang angin terus, sumpah perut aku makin kembung banget. So I cannot wait for tomorrow, jadi aku bakal istirahat cukup hari ini dan ya besok aku bakal kabarin lagi. Kita akan ke klinik bocah buat tindakan pengambilan sel telur. Nah guys, ini hasilnya udah keluar, jadi dia line 2 gitu. Jadi aku positif lagi ovulasi. Emang hasil yang dimau itu emang harus positif, nggak boleh negatif atau invalid. Kalau negatif itu dia kayak cuma 1, kalau invalid kayak juga cuma 1 gitu. Jadi emang lagi menentukan positif. Jadi tinggal besok jam 8 pagi cek ovulasi lagi 2 kali. Selamat pagi, hari ini jam 8 pagi dan aku jam 8 pagi tuh harus cek urin buat ovulasi. Nah ini cek lagi buat ovulasi. Ini sih hasilnya yang satu udah kayak strip 2 berarti positif. Dan ya hari ini nanti malam aku jam 5an, hari ini Jumat, jadi tindakannya itu jam 8 malam. Dan kita di sana harus jam 7 sama suami aku. Terus nanti aku paling bakal jalan sekitar jam 4:30 karena ini hari Jumat jadi macet banget dari Tangerang sama Jakarta Selatan. Oh, so okay, I'll keep you updated soon. Ini udah hari ke-14. Are you ready? Gimana sayang perasaanmu? Hari ini aku mau operasi. Oke. Semangat. Semangat? Semangat. Tungguin ya, nanti bangunin. Ruangan. Ini udah, kita udah mau masuk. Aku jadi mau ganti baju dulu. Hai sayang, ini pegang, jadi from here dia bakal take over my video. Okay. Sudah sampai. Lihat nih, kliniknya bagus kan? Mumpung lagi sepi, bikin video dulu. Kayak gimana ramai. Nah, nanti ini kemarin tuh aku lupa tutur yang sekalian karena kemarin tuh kayak keramaian. Halo Sus. Halo. Hai Sus. Ini aku video ya. Ini bang konsultasinya di sini. Bagus kan? Makanya kalian jangan lupa kesini. Kayak aku tuh dari kemarin nunggu tuh fasilitasnya kayak nyaman banget gitu. Udah sampai di rumah sakitnya. Ini kita, aduh macet dan aku perasaannya kayak udah lemes banget nih, kayak super bloated. Kayak pokoknya lemes, kayak nggak ada tenaga lah. Sekarang aku mau ke bocahnya dulu. Berarti nanti aku update lagi ya. Sudah sampai, ini jam 7, masih sejam lagi ya. Nanti nunggu mau ngapain? Waktunya jam 8 ya? Iya. Nunggu nggak tahu, kayaknya pesen Gojek makan. Makan di bawah ya? Makan malam. Oke. Apa lagi? Ini aku bikin glowing ya. Dan jadi ini tuh prosesnya aku nggak bener-bener nggak make upan karena Iya, nggak boleh pakai terus disuruh apa aja? Puasa dari jam 12 sampai jam 8. puasa air dan puasa makan, terus disuruh bersih Nanti gunting sampai cuci muka. Kuku juga cukur udah LLLL cukur. Ini udah bersih kaki aku cukur juga. bagian kewanitaan. Jadi Terus nanti sebelum operasi aku katanya harus kayak cuci muka lagi, padahal nggak make upan ya udah, tapi ya udah begitu. Oke lah. alright, good luck. Udah dikasih gelang buat tindakannya, nanti gelang-gelang aku sama jam aku itu semuanya di remove. Ini aku tunggu di depan
karena di dalam dingin. Jadi aku nunggu di sini. Dan aku mau usah cuci muka karena udah nggak make up kan. Jadi ya doakan berhasil. Oke, gimana? Oh, itu aparatnya di sini. Oh, iya bisa tidur nih. Bisa. Jadi ruangan persiapannya ya. Ya, ini ruangan persiapannya. Nanti suami aku bisa nunggu di sini. Kalau bapak mau nunggu sini boleh, mau nunggu di depan boleh. Oke. Tapi bapak tidak bisa. Oke, siap. Ini ruangan persiapan kita akan kamar mandi. Iya, Bu ya? Ya, mau berarti kamar mandi ya. Dia nggak boleh ikut kan? Siapa? Bapak boleh kalau kamar mandi kita pak itu nggak apa-apa. Sini. Ganti baju dulu. Dadah. Hai. Ini udah ganti baju. Kita lagi di ruang persiapan. Iya, jadi nunggu dokter anestesinya mau diinfus ya. Ya. Jadi dia mau diinfus. Siap aku. Siap-siap buat opu. Iya, ganti baju. Dadah. Yeay. Selesai. Masih ngantuk ya. Iya, jadi 11 telur yang berhasil diambil. Kemarin saya ekspeknya 8 sampai 10. Jadi ya udah. Prosesnya nggak berasa karena kan tadi aku di bios lokal, terus malah kayak Bis mimpi. total. Iya, bios lokal ya. Bios lokal tuh tahu kan ya? Total. Total, tapi malah bantu Paris makan mana terus gimana? Karena udah puasa Dari jam 12. 12, mimpinya sampai makan donat ke Paris. Plus pizza. Plus pizza. Yeay, kita berhasil. Yeay. Ditunggu update-nya. Nanti aku post kayak ada foto-foto telurnya. Oke. Sukses ya guys. Suksesan. Nah ini jadi tadi kan selesai operasi itu jam berapa tadi Bi? Jam 11. Jam 11, jadi kita harus kayak observasi, nunggu, make sure nggak terjadi apa-apa sekitar sejam 2 jam. Dan aku udah bisa bangun nih, udah lumayan nggak pusing sih, tapi masih agak ngantuk feelingnya. Dan aku berasanya tuh kayak perut aku tuh kayak orang abis lagi mens hari ke-1 kayak kram gitu loh, kayak ada yang sesuatu yang abis diambil gitu. Tapi masih mungkin karena anestesinya masih kayak berasa, jadi nggak terlalu sakit. Tapi nanti besok aku bakal update lagi. Sudah selesai. Jadi sekarang mau pulang dan tahu gak feeling aku apa? Sekarang Udah jam 12 12.30. malam. Karena tadi operasinya jadinya setengah 10-an. Terus kayak aku feelingnya sekarang udah nggak pusing nggak apa, cuman agak lemes aja dan lapar karena aku udah makan, masih lapar guys. Jadi ya I'll keep you the update soon. Terus nanti katanya mungkin day 1 sampai day 5 kita akan lihat perkembangan egg freezingnya gimana, karena sekarang telurnya itu masih belum dibekuin, masih kayak diobservasi gitu. Nanti akan dikabari lagi via Zoom meeting. Oke, dah. Guys, selamat pagi. So, abis baru bangun tidur, ini day 1, abis pasca opu, rasanya kayak lemas. Terus kan kemarin kayak nanti aku kasih lihat prosedurnya, tapi tenang aja, aku udah bilang emang hari ini tuh anestesinya kurang lebih setelah 12 jam udah agak berkurang dan habis. Emang agak rasanya tuh kayak kalau kalian mens, day 1 agak kram-kram, terus kalau misalnya duduk di tempat yang terlalu empuk tuh kayak ada yang berasa nusuk, tapi nusuknya tuh bukan yang kayak sakit banget ngilu gitu loh. Dia kayak kalau pain tolerance aku kalau dibilang per 10 itu 2. Tapi yang paling pasti itu selama 1 minggu suster dan dokternya juga udah bilang menurut aku bakal bloated parah. Kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat ini bloated banget tuh, lihat. Jangan salfok tuh ya sama perut aku. Ini karena kenapa? Jadi sel telurnya diambil, kan diambil tadi yang diambil tuh berhasil sekitar 11, tapi lagi diobservasi dulu. Terus nanti day 3 aku dikabarin juga, dan yang kalau udah diambil itu jadi nanti keisi angin. Apalagi kayak aku makan kemarin tuh habis puasa 8 jam, pagi-pagi aku makan Big Mac sama tadi aku baru makan mie. Jadi ya bisa dibayangin kayak perutnya tuh gendut banget, tapi nggak apa-apa, it's okay, ini just temporary. Dan tadi aku tuh juga, ini aku sambil jalan aja guys.
aku dikasih painkiller. Jadi 2 hari pertama itu aku harus minum painkiller. Ini kelihatan nggak ya? Painkiller 2 hari pertama 1 kali 3. Nah, ini kayak rasanya sekarang dia tuh nggak ada painkillernya, nggak ada obat ngantuknya. Jadi buat diminum buat nahan rasa sakit aja. Terus ini rasanya kayak kalau duduk tuh anginnya kayak mau keluar gitu, jadi aku kayak masih berasa kayak suka buang angin mulu. Jadi ya I'll keep you the update soon pas ke operasi healingnya gimana. Oke, nanti aku bakal ada session Q&A. Aku tahu nih kalian pasti penasaran ya, pengen nanya-nanya egg freezing itu apa. Kalau emang misalnya kalian ada yang kayak tertarik buat egg freezing, nanti aku bakal buka Q&A, dan Q&A-nya juga bisa kalian ketik di bawah ini atau nanti di Instagram aku juga buka. Nanti aku akan di episode 3 itu aku akan balas-balasin Q&A-nya. Oke?